King. Menaklukkan cewek supaya mereka memprioritaskan kamu itu sebenarnya simple. Tetapi sebelumnya kamu perlu melupakan dulu tips-tips yang bersifat generik. Kayak caranya ngedate, berpenampilan menarik, keren, ataupun mempelajari bahasa-bahasa nonverbal yang sering digunain sama cewek. Itu semua adalah bentuk ilusi yang menurut kita adalah apa yang diinginkan sama si cewek. Ingat baik-baik, cewek itu nggak tahu apa-apa yang terbaik untuk mereka. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka rasa. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakan kecerdasan intelektual kamu untuk memanfaatkan kerentanan mereka itu secara psikologis. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan cowok dengan bersikap jujur apa adanya, mengungkapkan perasaan kamu kepada cewek. Itu namanya bancingan baperan. Cewek tidak berempati dengan cara seperti itu. Kamulah yang harusnya bisa mengatur perasaan si cewek untuk merasakan sebuah rasa tertentu dari sesuatu yang kamu lakukan tanpa melibatkan perasaan pribadi kamu. Saya tahu ini kayaknya terdengar sulit, tetapi sebenarnya ini tidaklah serumit itu jika kamu memerhatikan dengan seksama apa-apa saja yang akan saya sampaikan di video kali ini. Di sini kita akan membahas hal-hal yang bersifat mendasar mengenai kondisi psikologis antara laki-laki dan perempuan, dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa memanfaatkan celah yang ada dengan kelebihan alami yang kamu miliki demi keuntungan kamu. Peraturan pertama yang wajib kamu lakukan adalah untuk membuat mereka tertarik kepada kamu dan jangan pernah sebaliknya. Saya paham ini bukan perkara mudah, tetapi dalam prakteknya, mustahil rasanya bagi kamu untuk tertarik kepada cewek dan menyukainya secara berlebihan jika kamu menanamkan mindset yang tepat. Biar saya jelaskan. Bayangkan kamu masuk ke sebuah toko elektronik. Barang yang paling dicari banyak orang biasanya dipajang di tempat yang paling dominan terlihat oleh semua orang. Kamu juga mungkin sangat membutuhkan barang itu, ditambah lagi, barang tersebut hanya diproduksi sebanyak beberapa unit saja. Kamu berusaha mengumpulkan uang untuk mendapatkan barang tersebut. Namun di saat kamu kembali ke toko itu, ternyata barangnya udah sold out. Akhirnya kamu merasa kecewa, marah, sedih, semuanya bercampur aduk. Tetapi karena kamu nggak mau melihat semua usaha kamu jadi sia-sia, akhirnya kamu membeli pilihan alternatif dari barang yang kamu inginkan. Tentunya dengan kualitas yang tidak lebih baik dari yang aslinya. Kita sering menyaksikan fenomena yang mirip seperti ini terjadi kepada seorang cewek yang menginginkan cowok idamannya menjadi pasangannya. Kamu harus bisa menjadi seperti barang tersebut bagi seorang cewek, tetapi jangan memaknai apa yang baru saja saya katakan dengan mentah-mentah. Di sini saya nggak bilang untuk kamu bersikap belagu dan jual mahal di hadapan seorang cewek. Bukan, itu namanya kamu berpura-pura. Kamu harus benar-benar punya sebuah kualitas dan value yang kuat, setidaknya untuk dirimu sendiri. Kayaknya nggak cuma cewek, tapi kita semua itu senang dengan orang yang nampaknya tidak terpengaruh oleh kondisi dan masalah yang ada di sekitarnya. Apapun yang terjadi, dia selalu punya cara untuk mengatasinya, bukan malah memperbesar masalah yang ada dengan membicarakannya kepada orang lain. Laki-laki yang kebanyakan komplain dan jago ngeluh mengindikasi kalau dia nggak becus ngurus masalahnya sendiri. Gimana cewek mau menghormati kamu di saat mereka tahu seluk-beluk setiap masalah pribadi yang kamu bagikan? Tutupi aib kamu dan jangan pernah mengharapkan validasi dari masalah yang terjadi kepada kamu. Karena kamu hanya memperburuk persepsi cewek terhadap diri kamu, terutama pandangan kamu terhadap dirimu sendiri. Ini yang jadi alasan utama kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Padahal, kamu memerlukan sebuah kredibilitas untuk berhadapan langsung dengan seorang wanita yang kamu inginkan. Kamu harus bisa mengontrol diri sendiri biar nggak gampang terpengaruh sama masalah yang ada, termasuk perasaan kamu sendiri. Ingat baik-baik, kalau kamu nggak bisa mengatur emosi kamu sendiri, gimana caranya kamu mengatur emosi seorang cewek sesuai keinginan kamu? Masalah yang kamu hadapi itu cuma seberat apa yang kamu pikirkan. Khusus di poin ini, saya ingin membahas hal yang sedikit berbeda dari poin-poin yang lainnya. Sebagai laki-laki, kamu harus mampu menampilkan sisi yang berlawanan dengan kondisi kamu yang lagi mode serius. Karena
cewek itu suka dengan sebuah kejutan seperti itu. Di saat mereka menyaksikan secara langsung sifat dari kamu yang tidak mereka duga, mereka akan menyukai kamu untuk itu. Mereka akan berpikir kalau kamu adalah orang yang menyenangkan dan gak ngebosenin. Jangan menyikapi segala sesuatu dengan serius dan dingin. Ini kesalahan yang sering saya lihat dilakukan kebanyakan cowok, apalagi kalau kamu itu orangnya stay cool, good looking, dan susah untuk kelihatan jelek. Langkah yang satu ini akan lebih mudah dilakukan kalau penampilan dan muka kamu itu biasa saja. Tetapi, biar bagaimanapun, kamu perlu untuk latihan. Cara yang bisa kamu coba untuk membiasakan diri kamu dengan hal ini adalah dengan mengungkapkan hal yang pertama kali muncul di pikiran kamu di saat kamu lagi ngobrol ringan sama cewek. Tetapi, kamu harus ingat, di sini kamu jangan berusaha untuk menjadi lucu, tapi berusahalah untuk berkata jujur. Kalau ada hal yang menurut kamu janggal, aneh, dan konyol, cobalah untuk mengungkapkan itu dengan penyampaian yang tepat. Jangan terlalu dipaksain, tapi juga jangan sampai kelepasan gak difilter dulu. Sekali lagi, kamu perlu latihan untuk mengasah skill yang satu ini. Jadi cowok itu jangan cengeng. Kamu yang seharusnya punya otoritas atas setiap keputusan yang kamu ambil. Jangan mentoleransi karakter buruk dan red flag yang dimiliki sama cewek hanya karena mereka menarik. Di saat seorang cewek nggak bisa mengubah sifat jeleknya dia demi kamu, mungkin saatnya kamu yang menggantikan posisi dia. Nggak ada gunanya melanjutkan perjalanan yang berujung pada kesengsaraan. Saya paham ini bukan perkara yang mudah, apalagi kalau kamu sudah menginvestasikan perasaan dan pengorbanan untuk perempuan itu. Namun, segalanya justru akan menjadi lebih berat lagi ketika kamu bersamaan dengan wanita yang buruk dan arogan. Seorang wanita itu seharusnya bersifat submisif dan gak cocok untuk peran pemimpin. Kamu yang seharusnya punya tulang belakang yang kuat untuk meluruskan tulang rusukmu itu dengan penuh kesabaran, ataupun tulang belakang yang cukup kuat untuk menggantikan tulang rusukmu itu dengan yang baru, jika meluruskannya sudah terasa mustahil. Cowok macam apa yang gak punya prinsip untuk dirinya sendiri dan calon ibu dari anak-anaknya? Banci. Kabar baiknya adalah di langkah ini, kamu bisa menilai wanita mana yang benar-benar cocok untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama kamu. Dengan melakukan hal itu, kamu akan dihormati dan dikagumi oleh wanita yang tepat. Atau kamu akan dibenci dan ditinggalkan oleh wanita yang salah. Itu gak penting. Bukan tanggung jawab kamu untuk memuaskan semua orang di dalam hidup kamu. Dengan prinsip ini, kamu gak akan dipandang sepele lagi sama perempuan manapun, dan ini yang akan menampilkan dirimu sebagai sosok yang berbeda dan menarik bagi perempuan yang mengharapkan sebuah komitmen dari kamu. Ini adalah sebuah fakta yang gak bisa kamu denial. Kamu harus mampu menjadi sebuah doa dan harapan yang diidamkan oleh seorang wanita yang kamu inginkan. Kamu harus bisa memberikan sebuah kepastian. Ini yang akan membedakan kamu dengan cowok-cowok lainnya yang gak bisa berkomitmen. Setiap perkataan dan keputusan yang kamu buat harus mengindikasikan sebuah kepastian. Jangan sekali-sekali kamu terlihat ragu-ragu di hadapan si cewek, apalagi mengucapkan janji dan perkataan yang tidak bisa dipercaya. Berbohong itu mengindikasikan sebuah ketakutan. Cewek nggak akan pernah tertarik dengan cowok yang pengecut. Kepastian ini tidak sebatas pada hal-hal besar saja seperti komitmen jangka panjang, tetapi kamu juga bisa memulainya dengan hal-hal yang sepele di setiap aspek kehidupan kamu. Tidak selamanya kamu akan membuat keputusan yang akurat, tetapi yang terpenting itu, kamu harus yakin dengan kemampuan dirimu sendiri untuk membuat keputusan yang terbaik. Karena kamu tahu kalau kamu punya kapasitas untuk menyikapinya dengan penuh tanggung jawab. Seandainya masalah muncul dari keputusan yang kamu buat, bibit-bibit keberanian kamu akan tumbuh dari situ. Gak ada orang lain yang bisa kamu percaya sebaik dirimu sendiri. Jika kamu menelaah secara mendalam setiap aspek yang terjadi dalam hidup kamu, itu semuanya bersifat internal. Begitu juga dengan setiap metode yang saya bagikan di video ini. Sebaik apa kamu dalam menghandle apapun yang terjadi dalam hidup kamu dapat menentukan kepercayaan wanita untuk menitipkan takdirnya kepada kamu, dan itu adalah amanah terhormat yang harus kamu penuhi.
Saya penasaran dengan kisah pribadi kamu bersamaan dengan seorang wanita dan pelajaran apa yang bisa kamu petik dari pengalaman itu. Silakan komen di bawah karena saya akan membaca dan merespon setiap komentar yang ada di video saya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan sampai jumpa lagi. Ceng.